Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anakku? Semoga kalian tetap baik-baik saja pada hari ini dan seterusnya. Amin ya robbal alamin. Bertemu lagi dengan saya Bu Iro. Kita belajar lagi dengan pelajaran sama dan waktu dan kesempatan yang masih sama. Ya, sebelum kita belajar, marilah kita awali pelajaran hari ini dengan membaca doa Ummul Quran Al-Fatihah. Amin amin ya robbal alamin. Baiklah, kita mulai pelajaran hari ini. Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 5. Kita dengan materi yang berbeda ya hari ini, yaitu materi pelajaran 2, mengenal nama-nama baik Allah dan kitab-kitabnya. Anak guru sudah tahu ya nama-nama baik Allah itu apa? Oke, baik. Dan kitab-kitabnya ya, sudah tahu ya. Baik. Selanjutnya, yang pertama kita bahas adalah tentang nama-nama baik Allah. Di sini nama-nama baik Allah disingkat menjadi Asmaul Husna. Nah, Bu Guru sudah tahu ya, ada berapakah Asmaul Husna itu? Pasti sudah tahu semua. Ada 99. Baiklah. Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan pencipta seluruh alam beserta isinya, yang mengadakan dan meniadakan, menghidupkan dan mematikan tanpa bantuan makhluk lain. Allah berdiri sendiri dengan kekuasaannya. Artinya Allah itu tidak ada yang membantu. Allah menggerakkan sesuatu, menghidupkan dan mematikan semuanya tanpa seizin ataupun bantuan dari yang lain. Allah sendiri yang menggerakkan dan mematikan sesuatu. Tidak ada bantuan, dan ia pun mempunyai kekuasaan penuh dari apa yang sudah Allah ciptakan. Selanjutnya, orang mukmin wajib meyakini kesempurnaan sifat-sifat dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita sebagai muslim, sebagai mukmin, berarti sudah percaya. Orang yang sudah tercap sebagai seorang mukmin berarti dia percaya dan wajib meyakini kesempurnaan sifat-sifat dan nama-nama baik Allah yang berjumlah 99. Selanjutnya, Al-Quran menjelaskan tentang Allah memiliki nama-nama baik yang sesuai dengan sifat kesempurnaannya, yang disebut dengan Asmaul Husna. Jadi dalam Al-Quran pun sudah menyebutkan, dan dalam Al-Quran pun sudah tertulis bahwa Allah memiliki nama-nama baik yang sesuai dengan sifat kesempurnaannya, yang seperti contohnya Allah Maha Agung, Allah Maha Mematikan, Maha Menghidupkan dan selainnya dan sebagainya. Di sini tertulis dalam surat At-Taha ayat 8, Al-A'raf ayat 180 yang berbunyi, contohnya yang surat At-Taha ya, Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna, yang artinya Allah tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, baginya segala nama yang baik. Artinya tiada Tuhan yang patut kita sembah selain Allah, dan nama-nama yang baik hanyalah milik Allah. Adapun jumlah nama-nama baik Allah yang berjumlah 99 atau yang disebut dengan Asmaul Husna yang berjumlah 99, yang diantaranya yang dibahas pada hari ini adalah yang pertama, Al-Mumit. Al-Mumit artinya yang Maha Mematikan. Allah Subhanahu wa taala menjadikan sesuatu makhluk dari tiada menjadi ada, kemudian menjadi tiada kembali. Artinya Allah punya hak
Dan Allah maha memiliki itu. Dia dapat mematikan sesuatu yang hidup, dan Allah dapat menghidupkannya dan mematikannya kembali. Itulah hanya milik Allah. Di sana tertulis dalam surat surat Yunus ayat 56. Wa yuhyi wa yumit wa ilaihi turja'un. Dia atau Allah menghidupkan dan mematikan, dan kepadanya kamu dikembalikan. Artinya kita ini dihidupkan oleh Allah dan pasti akan kembali kepada Allah. Yang kedua, Al-Hayyu, artinya maha menghidupkan atau hidup. Kehidupan yang tidak berawal dan berakhir. Allah yang maha menghidupkan makhluknya. Allah pula yang menyediakan keperluan hidupnya sesuai dengan takdirnya. Artinya manusia itu hidup, dihidupkan oleh Allah yang tidak berawal. Kita tidak tahu kapan awal kita hidup. Kita tahu cuma tanggal lahir kita sekian. Padahal kita hidup sebelum ada tanggal lahir kita. Itu kita sudah hidup. Dan awal kita hidup, kita sudah diberikan dan sudah disediakan oleh Allah rezeki untuk keperluan kita hidup sesuai dengan kebutuhan kita, dengan takdir kita. Sampai kapan kita hidup, sampai kapan kita akan ada. Lanjut. Yang ketiga atau yang C, Al-Qayyum. Artinya maha mandiri, artinya kita harus mandiri. Artinya Allah maha mandiri, ya. Maha berdiri sendiri. Allah dengan kesempurnaan nama dan sifatnya, penciptaannya dan mengurus kebutuhan makhluknya, tidak membutuhkan bantuan siapapun dari makhluknya. Artinya Allah itu maha mandiri, sangat mandiri sekali. Tidak ada yang membantu, tidak ada yang ngewangi, baik itu menciptakan ataupun mengurus kebutuhan makhluknya. Dalam surat Al-Baqarah tertulis, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuzuhu sinatun wa la naum. Allah tiada Tuhan melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Bayangkan kalau bayangkan kalau Allah itu tidur, apa yang akan terjadi? Maka kesempurnaanlah bagi Allah atau Tuhan kita semua. Allah di sini tidak dibantu dalam mengurus ataupun menciptakan makhluknya. Dan Allah pun tidak tidur. Dia melengkapi atau mengurus kebutuhan makhluknya sesuai dengan takdir kita masing-masing. Yang selanjutnya, Al-Ahad, artinya Allah Maha Esa atau satu. Allah itu satu, tiada Tuhan selain Allah. Yang harus disembah hanya kepada Allah. Kita berdoa dan meminta pertolongan hanya kepada Allah. Tiada Tuhan atau tiada sekutu dan tiada beranak ataupun diperanakan. Artinya tiada Tuhan selain Allah. Allah Ahad, Allah cuma satu, tiada Tuhan selain Allah. Tuhan yang kita sembah hanyalah Allah, tiada Tuhan selain Allah. Kalau ada Allah lain selain Allah, itu bukan Tuhan namanya, nak. Ya, itu orang atau makhluk yang sudah diciptakan oleh Allah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 163 menyebutkan, wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa,
Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Allah itu sangat sayang sama hambanya. Tiada Tuhan selain Allah. Dia memiliki segalanya. Dia menciptakan segalanya dan memberikan hak segala-galanya. Dari sini anak-anakku dapat mengambil hikmah atau memetik dari hikmah yang sudah kita pelajari. Yang pertama, al-mumit, yaitu Allah Maha mematikan. Artinya kita harus mengaca pada diri kita, jangan sombong bahwasanya hidup ini bukan milik kita, tapi hanya milik Allah. Hanya kepada Allah lah kita tempat menyembah, hanya kepada Allah lah kita kembali. Yang kedua, al-hayyu, artinya Allah Maha menghidupkan. Dari mana kita berawal hidup, dari mana kita berakhir, kita tidak tahu. Hanya Allah yang maha tahu. Jadi kita hidup sesuai dengan apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Yang ketiga, al-qayyum, artinya maha mandiri. Allah sudah mengajarkan kita mandiri dari kita sebelum lahir sampai kita sesudah lahir, di mana kita harus belajar berdiri, belajar untuk makan sendiri, belajar untuk hidup sendiri. Ya. Yang terakhir ada Ahad atau Maha Esa, bahwa hanya Allah lah tempat kita menyembah, hanya Allah lah tempat kita berserah. Tiada Tuhan selain Allah. Jadi jangan meminta kepada hal yang lain, jangan meminta kepada yang lain, mintalah kepada Allah. Sampai di sini anak-anakku ada pertanyaan? Kalau tidak ada, maka tugas hari ini saya tulis lewat grup atau lewat WA. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam keterangan saya. Apabila ada yang bertanya, silakan bertanya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.